Ya, lanjut video ini bagian kedua, bagian berikutnya. Dari kemarin kita sudah punya template React dengan Vite. Yang belum punya kesulitan bagaimana memulainya bisa lihat video sebelumnya di e-learning, sudah ada linknya. Nah, kita cepat aja to the point. Saya mau membahas bagaimana membuat komponen atau elemen dalam React.js. Sebenarnya banyak tutorial di YouTube. Ya, mungkin untuk pemula seperti kita itu sebenarnya kesulitan gitu ya. Karena mereka udah menggunakan teknik-teknik yang sangat tinggi atau mungkin biar orang bingung atau biar kelihatan canggih. Ya sebenarnya kalau yang namanya mau ngajarin itu ya nggak usah terlalu kita kelihatan pinter ya, yang biasa-biasa aja lah menurut saya. Nah, nanti kalau emang sudah terampil ya monggo baru boleh bersulit-sulit ria. Nah, sekarang yang mudah dulu aja. Ya mudah, paling mudah mungkin ya bisa dibilang ya jauh dari kata kalau programmer profesional sih mungkin ketawa. Tapi yo kalau udah profesional ya ngapain ketawa gitu loh kan, ya nggak lucu juga. Ini kan kita mau belajar dari nol. Tuh, oke. Okay? Nah sekarang setelah kita punya eh, template yang nantinya akan kita create atau kita oprek lah ya bahasanya, itu kita akan membuat sebuah aplikasi dengan template ini. Nah, nanti teman-teman silahkan mencari tahu sendiri, explore apa itu fungsi dari beberapa ini, atau nanti suatu saat saya buatkan lah ya. Tapi intinya kita nanti akan bekerja dengan beberapa file ini, ada app.jsx, index.css, lalu ada main.jsx. Nah, di sini juga nanti kita akan membuat folder. Oh iya, ini kebetulan punya saya belum saya install ya. Ini saya install dulu biar seperti biasa kita pakai git base saja. Kenapa kok tahu belum diinstal? Nah, ini folder modulnya di sini belum ada. Nah, kita install dulu. Kita tunggu prosesnya. Untuk install itu teman-teman jangan lupa harus connect internet. Karena semuanya itu kita mengambil dari repositorinya. Ya, istilah repositori itu bisa diartikan tempat penyimpanan ya. Apa yang disimpan di sana yang jelas library-nya. Nah, ini sudah muncul node modul, lalu kita jalankan dulu. npm run dev. Kok tahu npm run dev? Nah, ketika kita nge-create awal tadi, kalau teman-teman masih membuka ini kan sebenarnya ada perintah ini. Scaffolding udah jadi atau template-nya wis jadi ya, itu kan bahasa Jawanya seperti itu. Template-nya sudah jadi. Nah, sekarang jalankan. Nih, 1 2 3. Nah, yang pertama saya jalankan di command prompt, yang kedua saya jalankan di Visual Studio Code-nya. Kita klik, kita enter, sorry. Nah, kalau tidak ada permasalahan, ya artinya di sini tidak ada keterangan-keterangan error ya, berarti kita bisa jalan. Caranya gimana? Ini kita tekan keyboard CTRL atau kontrol, yang nggak tahu CTRL itu apa artinya. CTRL itu kontrol, sambil diklik nanti dia akan lari ke, nah ini punya saya larinya ke mana ini, ke Microsoft Edge ya. Ini saya tak pindah ke Chrome aja biar enak ya. Saya pastikan. Nah, oke. Template itu bawaannya itu tampilannya seperti ini. Oke. Sekarang bagaimana membuat komponen? Ini tak kasih lihat dulu. Nanti ya kita akan bekerja dengan 4 file ini aja lah ya. app.css, index. App ini dia punya
isi struktur programnya seperti ini. Nah, coba ini kita coba utak-atik dulu ya. Nah, ini misalnya di H1 itu judul. Nah, sekali lagi teman-teman juga perlu belajar tentang HTML ya. Ini saya beri judul ya. Project saya. Nah, seperti ini aja. Ini kalau kita, ini saya pasti auto save ya. Ini pastikan di sini auto save. Auto save ini. Kalau bingung diulangi lagi. Kalau sudah saya ganti, kalau posisinya auto save, dia akan langsung refresh halaman webnya. Nah, ini project saya. Itu ya. Oke, sekarang ini mau saya hapus saja. Oke, ini isinya mau saya hapus. Menghapusnya jangan semua, tapi cukup bagian ini aja. Oke, kita hapus sampai sini aja ya. Nah ini kalau ada error seperti ini berarti pasangannya nggak ada. Ini tak. Nah, oke. Jadi teman-teman, ini karena kita tidak menggunakan library lain, dari defaultnya, bawaannya, pastikan tag HTML ini yang kosong, tag kosong ini jangan dibuang. Ya. Kalau ada yang bilang nggak apa-apa, nanti diganti ya, monggo. Ini kita belajar dulu untuk memahami bagaimana sebuah komponen itu bekerja, dibuat dan bekerja. Ya. Untuk profesional terserah kalian ya. Untuk kita kan pemula ya, ini ibaratnya orang nggak tahu, baru mulai. Di sini juga, ini sebenarnya kita ya nggak kita pakai ya, ini biarin aja lah ya. Nah sekarang kita buat folder baru, new folder. Oke, kita buat namanya oke pakai huruf kecil aja ya, komponen. Ya pakai S karena nanti akan banyak komponen di sana. Nah, kita sudah punya folder dokumen directory komponen. Terus kita coba buat sebuah komponen ya. Kita komponennya adalah misalnya kita buat di dalamnya itu folder lagi komponen dengan nama misalkan header ya. Header biasanya pakai huruf besar ya. Ini kebiasaan saya aja sih, tapi amannya pakai huruf besar awalnya directory. Lalu di dalam itu nanti kita buat dua file. Yang pertama itu adalah file headernya, header.csx, ekstensinya csx, dan satu lagi kita buat new file, huruf kecil aja depannya, header.css boleh, kita pakai SCSS ya, saya biar lebih. Nah, masih kosong ya. Nah, strukturnya kalau kita lihat, ini kan kita selalu dimulai dengan function apa, fungsinya apa. Lalu di sini kalau ada, nah ini saya buang dulu aja biar nggak bikin bingung. Ini juga saya hapus semua biar teman-teman nggak bingung. Nah, isinya seperti ini aja. Ini sebenarnya usted nggak dipakai nggak apa-apa sih ya. Atau gini aja deh, saya ganti ya. Nah gini aja, import React from React gitu aja. Nah ini aman. Terus nanti kita lihat, di sini pasti kosong, ya alamatnya kosong, nggak ada apa-apanya. Nah kita coba buat komponen judul, header ya. Oke, kita kembali ke file header. Kita buat struktur yang ini saya tutup aja ngacau biar nggak bingung. Kita menuliskan seperti ini, tapi dengan nama fungsinya bukan app tetapi header. Nah, kalau kita menggunakan Visual Studio Code, itu kita punya shortcut. Ya, kita tuliskan shortcutnya itu kita tulis, jalan pintasnya kita tulis, nanti otomatis akan dibuatkan. Nah,
nanti namanya akan sesuai dengan nama filenya, nama fungsinya. Kita coba ketik saja RFCE. Nah, huruf kecil ya, enter. Nah, sudah otomatis ya muncul function header. Dia akan mengembalikan tulisan header. Kita cek ya. Oh sorry, kita cek sini. Ada belum? Nggak ada ya. Nah, memang belum karena kita belum mengambil komponen ini ke dalam app.css. Nah, sekarang kita ambil, import. Ambilnya di import ya, header. Nah, oke. Terus kita munculkan di sini. Caranya gimana? Kita panggil dengan cara menggunakan tag HTML karena kita punya komponen baru. Sebenarnya itu mirip gimana kita itu buat komponen HTML baru gitu aja ya sederhananya. Kalau komponen HTML itu ada tag contohnya HTML, lalu ditutup dengan HTML juga, dan seterusnya. Kalau H1 itu kan seperti ini biasanya ya. Ini tag H1. Nah, ini ada pasangannya seperti ini. Namanya tag HTML. Nah, kalau kita sedang buat komponen, sama saja kita juga punya tag baru. Namanya apa? Header. Itu aja. Tuh. Nah, seperti ini. Tapi kita nggak begini nulisnya ya, karena nggak ada. Nah, ini kita tutup seperti ini. Namanya self tag ya, tagnya sendiri Randi Konco, nggak punya pasangan. Nah, kita cek apakah muncul. Nah, muncul ya, header. Tapi kok di tengah-tengah sini? Nah, kenapa? Nah, kelihatan kan ini di pojok sini. Nah, supaya munculnya itu seperti standar awal ya, kita coba ke main.jsx, Ini indeksnya ini kita nonaktifkan dulu dengan cara beri tanda garis miring 2 di depan atau shortcutnya itu dengan menggunakan kontrol garis miring. Nah, ini dibuat seperti ini. Kita cek ya. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Oke, jadi begitu caranya, dasarnya secara garis besar membuat header seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau menampilkan headernya itu lebih besar misalnya ya, hurufnya. Kita kembali ke header dulu. Nah, ini kan header hanya tulisan biasa nih ya. Nah, sekarang kita coba. Ini saya buat seperti ini ya, biar rapi. Nah, rapi kan enak dilihat. Nah, coba kalau saya headernya ini saya beri misalnya, sorry. Kita buat dengan tag judul H1 misalnya. H1 pakai huruf besar semua ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Ini kita sudah menandai tulisan header itu adalah judul. Pasti nanti akan berbeda karena secara apa ya istilahnya ya, sistemnya atau secara aturannya bahwa tag judul itu punya ukuran dan aturan, misalkan di tengah lebih tebal dan sebagainya. Itu kalian silakan belajar tag HTML dulu. Itu judul itu diawali dengan H1. Kalau H1 sampai H6 kalau nggak salah ya. Mungkin H5 atau H6. Dicoba-coba aja. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Ini H1. Kalau H2 gimana H2? Belakangnya H2, depannya juga H2. Nah, lebih kecil ya. Oke. Tapi kalau kita mau membuat sendiri judulnya ini, misalnya kita beri background, nah kita bisa menggunakan ini, CSS-nya ini. Nah, ini main CSS ini saya hapus dulu. Nah di sini. Ini kita beri nama penulisan CSS saja, sekalian belajar CSS. Ya, ada. Nah, seperti ini. Biar agak rapi ya.
Ini untuk CSS-nya ya. Nah, mau coba kita beri latar belakang. Background color. Nah, ini sudah ada ini ya, background color. Kita coba warna apa ya? Aquamarine. Apakah sudah berubah? Nah, ternyata belum. Kenapa belum? Karena kita belum panggil di header sini. Nah, kita panggil ya. Ini pokoknya bukan panggil ya. Import, sorry. Nah, penulisan importnya itu beda kalau ini ya. Kita pakai SCSS. Nah, header SCSS. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini ada error. Kalau nemu error seperti ini, berarti dia nggak mengenali apa itu file SCSS. Nah, ini kita pakai SCSS ya. Nah, ini kita stop dulu aja ini servernya dengan tekan Ctrl C, ya. Nah, SCSS ini nggak dikenali. Nah, caranya supaya dikenali kita panggil library SCSS. Caranya gimana? Ngambil library-nya kita dengan cara install. npm install. Nah, namanya bukan SCSS tapi SAS. Nah, enter. Kok salah? Oh, kebalik ya, saya nulisnya bukan npm tapi nmp. npm install SAS. Oke. Tunggu, ambil. Oke. Kalau sudah berhasil, nah kita jalankan lagi. npm dev. Oh, sorry. npm run dev. Atau kalau teman-teman malas ngetik, perintah yang sudah pernah dijalankan itu bisa dimunculkan lagi dengan cara tombol panah ke atas itu. Di keyboard itu ada tombol panah ke atas. Nah, muncul, enter. Nah, kita pastikan nggak ada masalah. Cek di sini. Oh, ini ada ya. File to resolve import header.scss. Kenapa ini? Kok nggak bisa diimpor? Kita cek ya. Header.scss. Apa masalahnya? Oh iya. Saya yang salah. Nah, kemarin ini di sini ya, sorry. Nah, ini kurang titik ya. Nah, oke, berjalan dengan baik. Nah, udah muncul ya. Tapi kok backgroundnya nggak muncul. Nah, kita harusnya punya background ini, headernya ini. Kenapa? Karena untuk tag header atau kelasnya itu nggak dipanggil. Apa itu kelasnya nggak dipanggil? Nah, kita cek di sini ya. Nah, sekarang kita di sini kita beri di bagian div ini kita tambah atribut kelas name. Nah, ini untuk memanggil kelas header tadi. Nah, kita panggil kelasnya. Ini nama header ini kita ambil dari sini. Nah, ini header. Kita cek ya. Nah, sudah ada backgroundnya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini YouTube-nya tak matiin dulu aja. Nah, biar kelihatan. Intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita buat misalnya header ya, color itu nanti terkait dengan warna teks. Jadi kita cari warnanya teksnya apa ya. Kalau coba kita buat warnanya brown, yes. Bebas saja ya, namanya nyoba. Nah, warna teksnya jadi brown. Gitu. Kalau misalnya berada di tengah misalnya, kita tambah di sini lagi misalnya line ya, line
Coba kita pakai align item aja ya. Atau kita align konten. Coba ya. Kita coba center. Nah, ini enaknya dengan Visual Studio Code itu apa yang kita mau tuliskan itu nggak usah hafal semua ya, tinggal kita mau apa, ketik depannya, huruf depan, misalnya lengkap, align, dan nanti dia akan muncul pilihan-pilihan. Kita cek ya. Ternyata tengahnya tengah di sini ya, bukan di halaman ya. Nah, kita cari lagi, tengah halaman itu apa? Align, align aja ya, coba. Align, text align, coba ya, text align center. Coba. Loh, ada masalah. Oh, sorry. Ini kurungnya hilang ya. Nah, sudah di tengah ya, text align. Begitu ya, kurang lebih untuk membuat komponen sederhananya. Kemudian kita juga perlu mendalami apa itu istilahnya HTML dan CSS. Itu penting ya kalau untuk membuat front end. Nah, kalau misal kita mau menambahkan tadi ya, di sini kan kita punya teks H2 ya. Nah, kita bisa menambahkan di sini misalnya langsung aja ketik H2, ya kan? H2 seperti ini. Misalnya font size. Font size-nya kita buat misalnya 30 px ya. 30 pixel. Kita bisa menggunakan pixel, bisa menggunakan persen, kita bisa menggunakan yang satunya itu coba nanti, saya agak lupa, nanti kita cari. Nah, ini menjadi lebih besar font size. Misalnya font family, misalnya apa ya? Family-nya kita ganti di sini banyak ya. Kita coba impact itu kayak apa ya? Saya belum pernah. Nah, jadi kayak gini. Nah, teman-teman bisa kreasi nanti gimana, terserah ya. Tuh, itu seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Oke, sekarang ini cukup ya. Nanti silakan teman kalau mau utak-atik sendiri boleh. Sekarang kita coba buat komponen lain ya. Komponen lain. Ini saya ngajarin teman-teman caranya belajar. Kita nggak harus bisa secara apa ya istilahnya itu keluar dari apa yang kita pikirkan. Ya, kalau memang sulit kita bisa cari di internet, copy paste, boleh, sah-sah saja. Tapi nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, coba sekarang kita buat, misalnya kalau website itu ada menunya ya. Kita buat misalnya menunya, kita buat folder baru namanya top menu. Biasa, jangan lupa untuk foldernya namanya menggunakan huruf besar depan awal top menu. Misalnya ya, ini top menu. Ini biar gak ganggu, kita buat file baru top menu .csx, jangan lupa enter, lalu kita buat sekalian filenya yaitu untuk mempercantik ya menggunakan CSS. Ini top menu CSS. Nah, sebenarnya seperti ini itu ya tidak harus ya, ini hanya kebiasaan saya. Kalau kalian mau dijadikan satu, ini file CSS-nya ditempatkan di dokumennya boleh-boleh aja, sah-sah aja, bebas. Makanya yang namanya React itu kita bebas, relatif lebih bebas. Saya mengatakan relatif lebih bebas. Berbeda dengan framework ya, framework itu ada aturan yang sedikit mengikat. Jadi ya kita mau nggak mau harus ngikutin standarnya dia, aturannya dia. Tapi kalau React, nah ini lebih relatif bebas. Ya style kamu ya kayak gini, style saya kayak gini, mau gini gitu, itu tergantung kreativitas masing-masing. Nah, untuk top menu seperti biasa kita gunakan shortcut RFCE ya. Nah, ini top menu. Ini kita panggil di sini juga import file
CSS-nya ya, top menu dot SCSS. Nah, ini pastikan namanya nggak boleh salah. Pak kok nggak diberi titik koma? Ya boleh-boleh saja, monggo. Kebetulan untuk yang JavaScript sekarang itu kayaknya relatif aman ya tanpa titik koma. Tapi kalau enggak atau lupa ya enggak apa-apa. Tapi ya kalau mau disiplin selalu menggunakan kedua boleh. Untuk bagian JavaScript-nya ya, tapi kalau untuk HTML ya nggak perlu. Nah, top menu itu biasanya seperti apa toh? Nah, kita ambil contoh ya. Kita coba cari di internet ini top menu, top menu CSS misalnya ya. Nah, ini ada nih Witri School. Ini yang paling gampang nih. Ini recommended. Top navigation bar. Nah, ini kita biasanya kan top ini seperti ini ya. Ini gimana caranya? Coba kita masukkan di sini, try it yourself. Ini tampaknya terlalu ribet ya. Nah, kita sekarang gini aja deh. Nih, kita copy aja ini. Kita copy ya. Oke, kita copy di sini ya. Nah, oke. Nah, ini ya nggak usah diganti lah ya, padanya seperti ini. Kita cek di sini. Jalan belum? Belum muncul ya. Kenapa? Ya karena belum dipanggil. Kita panggil di sini. Import. Import top menu. Nah, itu sudah muncul, tinggal di enter aja. Ada di bawah atau di atas ya? Oke, di atasnya header aja ya. Di atasnya header. Top menu. Ya, seperti ini. Biar rapi dikit. Nah, kita lihat. Nah, ada di sini. Home, news, contact, about. Kok jelek banget? Ya, karena kita belum membuat CSS-nya. Ada apa aja di situ? Ada kelas top nav, kelas aktif, apalagi dua kelas ini ya. Oke, kita coba ya. Menambahkan CSS. Nah, coba kita satu persatu. Dari top nav dulu. Ini kita buat di sini ya, top menu. Headernya kita singkirkan dulu. Nah, kita pastikan aja ya. Nah, pasti. Nah, tapi oke lah. Top nav gitu ya. Kita lihat. Nah, nih sudah ada perubahan ya, tapi kok jelek. Nah, karena dia hanya menampilkan top nav-nya itu hanya background color dan overflow hidden. Overflow itu apa? Jadi kalau dia ukurannya membesar itu akan muncul nih scroll ke atas atau ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan karena di dalamnya itu ada link ya, maka link itu dalam HTML tag-nya itu A. Tag-nya itu A. Ya, ini kita copy lagi. Nah, ini cara copy paste untuk pemula ya. Nah, tadi di sini ya. Nah, oh sorry. Ini karena kita menggunakan CSS ini kita taruh di sini aja. Nah, seperti ini. Kita lihat, nah, belum muncul ya. Ini baru ini. Ini kalau kita mau ganti warna ketika mouse-nya hover ke atas, nah itu masukkan di sini juga sekalian. Ini ya top cover. Kita lihat belum ada perubahan ya. Top nav aktif. Oke. Ini mana tadi ya? Ini ya. Oke. Tapi kok nggak muncul Pak? Nah ini kita cek lagi ya.
coba kita lihat hasilnya itu seperti apa. Hasilnya harusnya seperti ini ya. Kenapa kok nggak seperti ini? Kira-kira kenapa ini? Ada yang tahu nggak? Nah, oke. Maka begitulah kalau copy paste itu belum tentu kita bisa jadi ya. Ini kalau dipikir-pikir kurang apa gitu loh. Nah, ini kan. Tadi ini sudah kurang apa ini? Font size. Oke. Mungkin berbeda ya. Nah, sekarang kita mau buat top nav-nya ini ya. Kita buat height-nya aja lah ya, tinggi ya. Ketinggiannya kita jadikan misalnya 50 px atau 40 px. 40 px ya, kita lihat sini. Nah, ini tingginya sudah nambah ya. Oke, kita tambahin lagi lah mungkin ya 50 lah. Ini. Ya, oke. Nah, sekarang tulisannya ini. Font size-nya 17. Oke. Nah, teman-teman. Ini kita perlu sedikit perbaiki ya. Nah, sepertinya ada yang coba kita ganti dengan class name top menu saja. Nah, jadi bukan kelas tapi class name ya. Ini juga kita ganti, ini jadi top menu. Nah, ini kita tidak usah pakai top nav.a, langsung A saja begini. Ini tidak usah, kita hilangin aja. Ini kita hilangin aja. Nah, karena apa? Ini sudah menjadi satu rangkaian ya, top menu A dan sebagainya. Baru kita cek. Nah, akhirnya jadi seperti ini ya. Paham ya? Karena apa? Ini kita menggunakan CSS. Nah, CSS itu seperti ini konsepnya penulisannya. Jadi kita buat satu persatu begini, top nav. Lalu kalau mau nambahin link untuk style untuk link itu menggunakan A itu tambah top nav. Jadi nulis top nav-nya berkali-kali. Nah itu kan ribet. Maka kita menggunakan CSS, tinggal kita buat satu kelas utama itu top menu, nanti kelas di bawahnya tinggal dituliskan apa namanya childnya atau anaknya gitu. Seperti ini kurang lebih ya. Ini supaya mudah-mudahan teman-teman jadi tahu. Oh iya iya seperti itu. Nah akhirnya jadi. Oke. Ini. Oh. Paham ya ini ya tentang komponen. Ya. Oke, saya kira itu dulu aja. Nanti silakan teman-teman coba dulu. Kalau misalnya nanti bisa tambah di sini kontennya, lalu misalnya mau ditambah lagi footernya, monggo silakan. Yang penting prinsipnya adalah kalau memang teman-teman merasa kesulitan, itu bisa cari dokumentasi di internet. Ya, seperti apa. Kalau misalnya seperti saya tadi contohkan, oh kok nggak jalan? Nah, karena kita mungkin menggunakan teknik yang berbeda dari tutorial. Nah, tapi tidak apa-apa, itu namanya kita belajar ya. Masalah salah, masalah kemudian gagal. Itu nanti akan menambah pengetahuan kita. Jadi kalau kita itu copy paste nggak pernah gagal, selalu berhasil, kemungkinan besar malah kita nggak paham sebenarnya itu kok bisa gitu kenapa, kok bisa gini kenapa. Nah, seperti saya tadi contohkan ya caranya belajar, ya saya coba copy, ternyata nggak jalan. Kenapa masalahnya? Nah, itu yang kita butuhkan pengetahuannya. Nah, salah satu pengetahuan yang saya beritahukan bahwa kita menggunakan SCSS ini agak berbeda ya
versi istilahnya ya mungkin lebih baik versinya dari CSS sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, monggo. Kalau mau pakai CSS saja ya boleh-boleh saja. Kalau mau pakai SSS boleh-boleh. Yang penting kita tahu konsepnya, kemudian kreativitas kita bagaimana, kita bisa mencari tutorial, bagaimana apa yang kita butuhkan kita tahu. Jadi ya anggaplah ini sebuah tantangan, bagaimana kita bisa mencoba, kita menghasilkan sesuatu yang menurut kita itu saat ini ya, sekarang ini ya, ini minimal bisa memuaskan diri kita gitu. Nah, nanti kalau ini udah bisa, coba tantangan yang lain lagi. Wah, kok itu bisa gitu? Saya pengen coba bikin seperti itu. Misalnya ada tutorial dari YouTube seperti itu. Ya monggo silakan. Jadi jangan sampai hanya sebatas gini. Oh, ini nggak bisa ini gini. Dicoba dulu. Jadi jangan bilang nggak bisa, dicoba dulu. Hasilnya seperti apa? Kalau hasilnya sudah sesuai, lanjutkan. Kalau belum, cari lagi. Mau seperti apa? Cari referensi lain. Seperti itu dan seterusnya. Oke? Nah, jadi untuk tutorial kali ini saya hanya membatasi pada pembuatan komponen sederhana. Karena nanti pada prakteknya komponen itu akan sangat kompleks, berisi elemen-elemen yang banyak sekali ya. Bisa juga kita saling kirim atau parsing data, properti dan sebagainya. Itu nanti seperti apa? Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, yang penting teman-teman bisa membuat tampilan sederhana seperti ini dulu, jadi tahu, oh ini komponen kayak gini, kayak gitu. Gitu ya. Oke, saya silakan mencoba. Saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti silakan bertanya di kelas atau lewat WhatsApp. Oke, terima kasih. Selamat mencoba terus berkreatif. Terima kasih.